Di kampung saya, kulit hewan kurban diberikan kepada pemuda masjid. Kemudian oleh pemuda masjid dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kegiatan pemuda masjid. Apakah yang demikian ini dibenarkan, Ustaz? Ya, takok ke pemuda masjid itu. Kenapa kok dijual? Tanyakan sana, kenapa kok dijual? Tulang itu bisa dibagikan, dimanfaatkan. Kalau gelem, manfaatkan itu tulangnya untuk bikin kuah atau bikin apalah. Kalau tidak mau, ya berikan kepada yang mau. Sedekahkan pada yang mau. Kalau dijual, ya saya tidak ngerti. Dah, tanyakan saja pada pemuda tadi yang menjual itu. Terus, ada lagi? Kami memiliki pengalaman dalam hal membagi daging hewan kurban, di mana kulitnya kami potong kecil-kecil dan digabung dengan daging. Namun cara ini menjadi masukan bahwa kulit yang dipotong kecil-kecil tersebut sampai di rumah dibuang karena tidak bisa dimanfaatkan. Pada kurban tahun berikutnya, kulit sapi kami tidak potong-potong kecil, tetapi kami tukar ke pengrajin kerupuk kulit. Kami mendapatkan kerupuk kulit yang sudah jadi. Apakah ini boleh, Ustaz? Mumet saya. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan kulit sapi? Oh, bisa toh. Bisa dimanfaatkan, dipotong-potong, dimasak di ini dan lain sebagainya. Bisa itu. Nah ini bisa tidak, Ustaz Ghazali? Ini kan panitia kurban kulit sapi ini. Ya. Bisa itu dipotong-potong. Itu dimasak juga enak kok. Ya kuwi jenenge dadi kerupuk kulit. Nek ditukar seperti itu tadi, wong itu bisa kok dimanfaatkan kulit sapi kok. Lah kok dibuang ada apa? Maka di MTA ini ya, panitia korban itu kulit sapi kuwi sisan dibersihkan, dipotong-potong sisan sehingga yang menerima hewan korban di situ ada kulit sapinya itu tinggal masak ini loh. Tinggal masak, bisa dimanfaatkan kok. Kalau pertanyaannya tadi tidak bisa dimanfaatkan, wong nyatanya bisa. Kita bertahun-tahun kita panitia korban itu kulit sapi itu bisa kita bagikan dan tidak mubadir, bisa dimasak kok. Dan tidak kita ijolke kerupuk kulit kok. Bisa itu. Ya, kalau bisa dimanfaatkan, belum berusaha maksimal, wis pokoknya ijol lah. Saya tidak tahu itu. Wong masih bisa dimanfaatkan. Nah kalau diijol kayak begitu ya jadi rambak kulit itu. Barter lah itu berarti. Ya, di barter itu berarti. Nah kita tidak usah seperti itu. Ya. Bagi kalau orang yang memang bukan keluarga besar MTA, ya kita tidak bisa melarang. Tapi bagi warga MTA, ya dimanfaatkan itu kulit sapinya semaksimalnya. Wong bisa, jangan dibarter. Ada lagi? Sapi boleh dan sah untuk berkorban. Namun selama ini kami belum pernah dengar riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabat berkorban dengan sapi. Ini bagaimana, Ustaz? Lah ada hadisnya tadi. Ya. Qallatil ibilu. Pernah pada zaman Nabi itu qallatil ibilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Nabi itu onta itu jumlahnya sangat jarang, sangat sedikit. Kemudian Nabi dawuh para sahabat,
untuk korban dengan sapi. Ada itu hadisnya. Coba tadi di halaman berapa tadi? Di halaman 9. Di halaman 9 ya. Ani bin Abbas qala. Coba dilihat itu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, qallatil ibilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada masa Rasulullah itu unta itu jumlahnya sangat jarang. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Terus kemudian fa'amarahum ayyan haru al-baqarah. Kemudian Nabi dawuh agar para sahabat pada waktu tahun itu berkorban dengan sapi, dengan lembu. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1047, nomor hadis 3134. Nah, pernah itu. Dan ketika sahabat bepergian ya, Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain pernah bepergian bersama Nabi. Kemudian datang hari raya Idul Adha, fashtarokna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asyratun. Kemudian kami menyembelih korban seekor lembu 7 orang, seekor unta 10 orang. Itu ada di halaman 8 itu hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 30, nomor hadis 1537, hadis Hasan Gharib. Pernah Nabi dan para sahabat itu pas safar datang hari raya Idul Adha, beliau dan para sahabat itu nyembelih lembu 1 ekor untuk 7 orang, unta 1 ekor untuk 10 orang. Adanya riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat pernah korban dengan lembu, bukan hanya dengan unta dan domba saja atau kambing saja, pernah pula dengan lembu atau sapi. Bakor itu loh, bakor itu bisa lembu bisa sapi, hanya beda warnanya, beda kulitnya. Kadang lembu itu yang bertanduk itu biasanya warnanya hitam, jamus gitu loh. Jamus itu lembu. Tapi kalau sapi itu ya bakor yang kita tahu itu kadang warnanya putih, kadang putih campur hitam, kadang merah kan itu. Itu sapi. Kalau lembu biasanya dia punya tanduk biasanya kalau lembu. Ya, ada lagi. Kairing raos kurmat. Ada warga yang sudah puasa Daud, apa boleh ikut puasa Arafah? Karena di hari Rabunya sudah puasa Daud, Ustaz. Kalau menurut sabda Nabi itu pernah bersabda, bagi yang memang sudah puasa Daud, maka latazid, jangan nambah. Latazid di situ berarti jangan nambah puasa-puasa sunnah lainnya. Kalau sudah istiqomah puasa Daud, latazid itu sabda Nabi. Coba dibuka lagi itu hadisnya. Kenapa? Karena puasa Daud itu a'dalus siyam, puasa sunnah yang paling adil, dan puasa terbaik sesudah puasa Ramadan. Jadi puasa Daud itu puasa terbaik sesudah puasa Ramadan, karena itu puasa yang paling adil. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan la tazid, jangan kamu tambah lagi. Kalau sudah mengerjakan puasa Daud, maka jangan tambah lagi dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Sudah belum?
Ya kalau belum kami beri kesempatan, saya tak ngomong lagi, cari dulu, ya tak? Ya. Itu ada dawuh Nabi begitu, la tazid, larangan dari Nabi, jangan nambah. Ya. Coba dicari itu di brosur puasa sunnah itu. Bagi yang memang sudah istiqomah, ya ini kita balen-baleni terus sampai ketemu. Ya. Bagi yang sudah istiqomah, loh ya, sudah istiqomah rutin secara istiqomah puasa Daud, la tazid. Nah, kurang lebih begitu bahasa Nabi, la tazid. Jangan kamu tambah. Ini kebetulan saya lupa, hadisnya agak panjang. Yang saya ingat la tazid itu aja. Ini ya. An Abdillah ibni Amrin ibni al-As qala, dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, bahwasanya Rasulullah pernah diberitahu, pernah dapat informasi bahwa Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, la aqumannal laila, aku akan sholat malam terus menerus tanpa tidur tentunya. Wala asumannan nahara ma'ishtu, dan seumur hidup, selama aku hidup, aku akan sholat malam terus tanpa tidur dan puasa terus di siang hari selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi taqulu dzalika, apakah kamu yang mengatakan demikian? Fakultu lahu, maka Abdullah bin Amr bin As menjawab, qad qultuhu ya Rasulullah, betul aku yang mengatakan demikian wahai Rasulullah. Selama aku hidup, aku akan sholat malam terus tanpa tidur. Selama aku hidup, aku akan puasa terus di siang hari. Terus Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tastati'u dzalika, kamu tidak akan mampu untuk melakukan yang demikian. Sholat malam terus tanpa tidur, siang hari dari subuh sampai maghrib puasa terus setiap hari. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir, maka puasalah dan berbukalah. Jangan terus-terusan puasanya, tapi puasa dan berbuka. Wanam wakum, tidurlah dan sholatlah. Wasum minasyahri salasata ayyamin, dan puasalah setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena sesungguhnya satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Wadzalika mithlu siyamid dahr, puasa 3 hari setiap bulan, karena satu kebaikan balasannya 10 kali lipat, maka itu sudah seperti puasa sepanjang tahun. Satu hari puasa dia dapat pahala lipat ganda 10 kali. 2 hari puasa 20 kali. 3 hari puasa 30 kali. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Berarti setiap bulan dia 3 hari puasa, dihitung mendapat balasan dari Allah ibarat dia puasa sebulan penuh. Maka kalau puasa setiap bulan 3 hari, berarti 1 tahun dia puasa penuh. Qala Abdullah bin Amr bin As, qultu, mengatakan, fa inni utiku afdhala min dzalika. Ya Rasulullah,
aku masih punya kesanggupan, aku lebih kuat daripada hanya puasa 3 hari setiap bulan. Aku lebih kuat daripada puasa 3 hari setiap bulan, lebih mampu daripada sekedar puasa 3 hari setiap bulan. Qala, maka Nabi bersabda, sum yauman wa aftir yaumaini. Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Jadi puasa 1 hari, hari Ahad ini misal puasa, nanti Senin Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis Jumat tidak puasa, Sabtu puasa, Ahad Senin tidak puasa. Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, qultu fa inni utiku afdola min dzalika. Aku mengatakan, ya Rasulullah, aku lebih kuat daripada hanya sekedar puasa sehari, berbuka 2 hari. Yang lebih daripada itu, aku pun mampu. Qala, maka Nabi bersabda, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah 1 hari, berbukalah 1 hari. Wadzalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam. Yang demikian itu, puasa sehari, berbuka sehari, itulah puasanya Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam. Dan itu puasa yang paling adil. Puasa sunnah yang paling adil. Puasa sehari, berbuka sehari. Qala Abdullah bin Amr menjawab, qultu, aku mengatakan, fa inni utiku afdola min dzalika. Ya Rasulullah, aku lebih mampu, lebih kuat daripada hanya sekedar puasa sehari, berbuka sehari. Aku lebih mampu daripada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdola min dzalika. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud alaihi salam. Tidak ada yang lebih utama daripada puasa Daud alaihi salam. Terus kemudian qala Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, la an akuna qabiltu salasatal ayyamil lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Andai kata dulu aku menerima arahan Nabi untuk puasa 3 hari setiap bulan, arahan dari Nabi ini itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. La'an aku naqabiltu, aku menerima arahan dari Nabi, puasa 3 hari di setiap bulan itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Nah, ini di riwayat lain, coba ini nggak ada latazidnya. Ini hadis riwayat, coba ini, yang ini tadi hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 812 nomor 181. Ini ada di riwayat lain. Yang latazid itu ada. Coba dicarikan. Saya bacakan, Ustaz. Di mana itu? Ini di laptopnya. Lah itu sudah ketemu kok nggak muncul di sini. Kok nggak muncul di sini gimana itu? Ya sudah, mari dibacakan Ustaz Marjono. 2020. An Abdillah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumun nahara wa taqumul lail? Wa qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan
wa inna li zaurika alaika haqqan wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin salasata ayyamin fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihha fa inna dzalika siyamud dahri kullih fa syaddadtu fasuddida alayya qultu ya Rasulallahi inni ajidu quwwatan qala fasum siyama nabiyillahi Dawud alaihi salamu wala tazid alaihi qultu ini loh. Terus qultu wa ma kana siyamu nabiyillahi Dawud alaihi salam qala nisfad dahri fakana Abdullahi yaqulu ba'dama kabira ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu akan puasa terus-menerus di siang hari dan akan sholat malam terus-menerus sepanjang malam? Lalu aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kamu lakukan, tetapi berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah, karena untuk jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan, matamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan, istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan, dan tamumu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat, dan itu berarti kamu sama dengan melaksanakan puasa sepanjang tahun seluruhnya. Kemudian aku memperberat diri, maka aku pun menjadi berat. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku kuat lebih dari itu. Maka beliau bersabda, berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Dawud alaihissalam, dan jangan kamu tambah lebih dari itu. Nah, ini dah wala tazid alaihi. Terus aku bertanya, bagaimana puasa Nabi Allah Dawud alaihissalam? Beliau menjawab, berpuasa setengah tahun, yakni sehari puasa dan sehari tidak. Di kemudian hari setelah tua, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 245. nanti kalau sudah sepuh, ya, puasa Daud itu juga berat. Abdullah bin Amr bin As tadi ketika menerima arahan Nabi puasa Daud, ketika beliau sudah sepuh, di riwayat yang tadi pertama kami bacakan, Abdullah bin Amr tadi kan mengatakan la'an akuna qabiltus salasatal ayyamil lati qalaha Rasulullah ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ketika sudah sepuh, beliau ngendika, ketika aku menerima arahan Nabi puasa setiap bulan 3 hari, itu lebih aku cintai daripada harta dan keluargaku, daripada keluarga dan hartaku. Lah, di riwayat yang dibaca tadi oleh Ustadz Marjono, Abdullah bin Amr bin As diarahkan oleh Nabi puasa 3 hari setiap bulan. Merasa masih kuat, menyampaikan pada Nabi, aku masih mampu lebih daripada sekedar puasa 3 hari setiap bulan, wahai Rasulullah. Terus diarahkan oleh Nabi, kalau begitu cukup kamu puasanya Nabi Daud alaihissalam, wala tazid alaihi, dan jangan menambah puasa sunnah selain daripada puasa Daud. Dari sini, bagi siapa saja yang sudah istiqomah Daud, maka
ikuti arahan Nabi, la tazid alaihi. Tidak perlu menambah dengan puasa sunnah yang lain. Oh, saya pengen diampuni dosa saya, puasa Arafah. Tentu ampunan dosa itu sudah masuk ke dalam puasa Daud yang dijalankan secara istiqomah. La afdhola min dzalika, tidak ada puasa sunnah yang kebaikannya melebihi kebaikan puasa sunnah Nabi Daud. Maka kalau puasa Arafah dijanjikan oleh Nabi diampuni dosanya 2 tahun yang lalu maupun yang akan datang, setahun yang lalu, setahun yang akan datang, berarti 2 tahun itu. Janji Nabi itu otomatis sudah masuk kepada orang yang istiqomah melaksanakan puasa Daud. Semua kebaikan yang dijanjikan Nabi dalam puasa sunnah itu masuk semuanya ke puasa Daud. Puasa Asyura diampuni 1 tahun yang telah lalu dosa-dosanya, itu juga masuk otomatis ke puasa Daud. Makanya Nabi melarang Abdullah bin Amr bin As tadi, kalau kamu sudah puasa Nabi Daud 1 hari buka, 1 hari puasa, la tazid alaihi, jangan nambah puasa sunnah yang lain. Kenapa? Karena puasa Daud itu a'dalus siyam, puasa sunnah yang paling adil. La afdhola min dzalika, tidak ada puasa sunnah yang kebaikannya lebih baik daripada puasa Daud. Maka Bapak Ibu kalau sudah istiqomah sekian lama puasa Daud, tidak perlu menambah dengan puasa sunnah yang lain. Ikuti saja arahan Nabi, jangan memperberat diri. Saya tidak merasa berat, ya sama Abdullah bin Amr tadi juga tidak merasa berat. Ya Rasulullah, saya masih mampu. Kalau hanya sekedar sehari puasa, sehari berbuka, lebih dari puasa Daud itu saya masih mampu. Ini kan berarti Abdullah bin Amr itu merasa tidak berkeberatan. Tapi arahan Nabi, wes toh la tazid alaihi, aja mbok tambah meneh. Sudah. Sekarang ya Kak, kalau sudah puasa Nabi Daud sehari buka, sehari puasa, semua pahala kebaikan dari puasa sunnah yang Nabi janjikan itu sudah masuk semua ke situ. Wong a'dalus siyam, puasa paling adil. Ada lagi?